Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kristiono Heri Pramono, mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang 3 periode 4 dari LPTK Universitas Negeri Yogyakarta, siap melaksanakan uji kinerja di SMK Muhammadiyah 04 Boyolali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah. Ya, untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan berdoa dipimpin oleh Mas Giri sebagai ketuanya. Batuk syadrak damai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, untuk menunjukkan rasa nasionalisme kita, marilah kita nyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Ya, silakan kita berdiri dan hitungan ketiga kita mulai ya. Bisa sambil di ya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Jadi kembali anak-anaknya. Kita akan terlebih dahulu ya pada kegiatan pada pagi ini. Rahmat Widodo di Tony Maeza. Anak-anak, kita mengulas kembali materi yang kemarin yang telah kita pelajari. Sebutkan beberapa jenis peralatan sistem garda. Peralatan sistem garda kemarin apa saja? Silakan, ya Mas. Mengecekkan Depan. Apa? Nah, mengecek volume oli. Nah, untuk hari ini ya, Bapak akan menyampaikan materi yang selanjutnya yang terkait dengan materi yang kemarin. Nah, ya. Nanti Bapak akan memberikan materi tentang mendiagnosa kerusakan diferensial atau garda.
ya untuk kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Nah, kompetensi dasar yang kita pelajari hari ini nanti, yang pertama untuk kompetensi pengetahuan itu adalah mendiagnosa kerusakan sistem garda, mendiagnosa kerusakan diferensial atau garda. Untuk kompetensi keterampilannya itu adalah memperbaiki diferensial atau garda. Nah, kemudian tujuannya, ya, tujuan yang pertama pada ngambil pengetahuan. Yang pertama adalah setelah melaksanakan proses pembelajaran dengan cara diskusi dan menggali informasi melalui internet dan lingkungan sekolah, peserta didik dapat mendiagnosa kerusakan komponen diferensial dengan rasa ingin tahu selama proses pembelajaran. Yang kedua, setelah melaksanakan proses pembelajaran dengan cara diskusi dan menggali informasi melalui buku, internet, dan lingkungan sekolah, peserta didik dapat menganalisa penyebab kerusakan dan perbaikan komponen diferensial dengan komunikatif selama proses pembelajaran. Nah, kemudian tujuan yang ketiga, ya, ini pada keterampilan. Setelah melaksanakan proses pembelajaran praktek secara berkelompok, ya, dengan panduan manual book, ya, peserta didik mampu memeriksa kerusakan diferensial sesuai dengan standar operasional prosedur dari studi atau dunia industri dan dunia usaha. Yang keempat, setelah melaksanakan proses pembelajaran praktek secara berkelompok, dengan panduan manual book, ya, peserta didik mampu memperbaiki kerusakan diferensial sesuai standar operasional prosedur dari studi atau dunia usaha dan dunia industri. Nah, itu ya anak-anak, kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Nah, kemudian materi yang akan kita pelajari hari ini nanti meliputi tentang pendiagnosaan, ya, pendiagnosaan kerusakan sistem garda dan memperbaiki kerusakan sistem garda. Nah, untuk mengetahui kemampuan awal kalian dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, ya, Bapak ingin melakukan pretest. Pertama, apa tujuan dilakukan pemeriksaan pada diferensial? Nah, yang kedua, sebutkan beberapa jenis pemeriksaan pada badan. Dua pertanyaan bebas. Bapak ingin tahu dulu kemampuan kalian sampai di mana dengan materi yang kita pelajari hari ini. Nah, yang pertama, apa tujuan dilakukan pemeriksaan diferensial? Saya Pak. Ya, Mas Roman. Memastikan fungsi komponen garda sesuai spesifikasi standarnya atau tidak dan apakah normal atau tidak. Nah, selanjutnya yang kedua, tes. Ya. Sebutkan beberapa jenis pemeriksaan sistem garda. Siapa tadi yang sebut? Ya, pemeriksaan pada sistem garda apa? Memeriksa kebocoran. Nah, itu pemeriksaan kebocoran juga disampaikan. Terus, lagi? Ini dulu ya. Memeriksa kekocakan komponen pada garda. Memeriksa kekocakan pada komponen garda. Bagus, betul. Nah, ini anak-anak ya, tes sedikit yang bisa Bapak sampaikan tadi, ya. Ternyata kemampuan kalian juga sudah terlihat, ya, dengan materi yang kita pelajari hari ini, ya. Anak-anak, ya, Bapak berikan motivasi ya untuk pembelajaran hari ini, ya. Bahwasanya belajar
itu adalah wajib, apalagi bagi setiap muslim sebagai bekal di masa yang akan datang. Itu ya, sedikit motivasi dari Bapak ya. Kemudian kita lakukan sedikit ice breaking ya, untuk mencairkan suasana biar tidak terlalu tegang. Oh, silakan berdiri. Nah, berdiri ya. Silakan dilakukan gerakan mengangguk kepala 5 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. 6, mulai ya. Kita hitung dari Mas Roman, silakan hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sekarang ke sini. Ya. Tuh. Wah, ya. Tuh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sekarang ini letter S. Ya, letter S. Dan tuh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, SMK. Ya, nah, untuk langkah-langkah pembelajaran kita ya, nanti pada kegiatan ini ya, Bapak akan memberikan suatu permasalahan dengan sebuah video, silakan nanti diamati ya. Yang kedua, Bapak akan memberikan permasalahan secara lisan ya. Bapak sampaikan secara lisan ya. Kemudian nanti silakan Anda diskusikan gangguannya apa ya. Kemudian langkah perbaikannya bagaimana ya. Kemudian setelah itu nanti untuk penilaian ya, untuk penilaiannya ya, Bapak akan menilai 3 aspek ya. Yang pertama adalah aspek sikap, penilaian sikap. Penilaian sikap nanti akan Bapak lakukan mulai dari awal ya sampai akhir ya. Awal, tengah, akhir akan tetap Bapak nilai ya. Kemudian untuk penilaian pengetahuan nanti akan Bapak lakukan pada kegiatan akhir pembelajaran ya. Evaluasinya nanti menggunakan aplikasi Google Form. Kemudian untuk penilaian praktek, Bapak nanti akan menilai ketika Anda melakukan praktikum ya, saat melakukan pemeriksaan sama perbaikan cara berkelompok. Nah, itu adalah langkah-langkah pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini. Oke, nah, ya, kita mulai masuk ke inti pembelajaran ya. Nanti di sini Bapak akan menyampaikan sebuah permasalahan ya, lewat video. Ya. Nanti silakan kalian amati. Ya, nanti silakan Anda gali. Ya, ada informasi apa saja yang ada dalam video tersebut ya. Mungkin ada permasalahan apa. Ya. Kemudian yang kedua nanti saya akan sampaikan permasalahannya secara lisan. Silakan dinikmati pada video yang Bapak tampilkan video. Pas. Tarik. Pas. Kemudian yang kedua, ya, nanti Bapak di rumah, ya, ketika mau menghidupkan mobil, ya, Bapak melihat ada tetesan oli, ya, di bagian bawah di lantai, bagian bawah kolong mobil, ya. Nah, itu terjadi permasalahan apa? Yang berkaitan dengan sistem gas. Nah, dari video yang Bapak tampilkan tadi dan permasalahan yang Bapak sampaikan secara lisan tadi ya, silakan Anda gali itu kerusakannya atau gangguannya apa. Nah, ada gangguan apa tadi dari video yang Bapak sampaikan tadi? Silakan. Siapa? Iya Mas, Muhammad apa? Suara
mendengung saat akselerasi dan deselerasi. Timbul suara mendengung saat Akselerasi dan deselerasi. akselerasi dan deselerasi. Ya, betul, bisa ya, itu tadi. Apalagi? Pak. Ya, Mas Indra. Bunyi mendengung saat kendaraan berjalan lurus. Ya, bunyi mendengung ketika kendaraan berjalan ataupun berjalan Lurus. lurus. Nah, itu gangguannya. Ya, terus apalagi? Ya, saya sampaikan Bapak sama Lesa tadi ada oli ya di lantai apa? Timbulnya rembes oli pada gardan, Pak. Timbulnya rembes oli. Ya, timbulnya itu karena adanya rembesan oli pada gardan. Nah, itu adalah gangguan-gangguan atau trouble pada sebuah diferensial atau gardan. Silakan membentuk kelompoknya. Silakan diatur medanya lebih dahulu. Ya, di bagian sini belakang. Silakan diatur jaraknya ya. Jangan potong jarak tetap benar. Silakan. Ini silakan. Ya, nanti silakan anak-anak ya itu secara berkelompok. Ya, walaupun nanti Anda saya kasih satu lembar kerjanya. Ya, silakan dicoba cara berkelompok diskusi. Ya, masing-masing saya kasih. Silakan tetap berdiskusi. Silakan bisa digali informasinya dari internet, dari buku ataupun dari lingkungan sekitar kita, ya, dari sekolah. Ada apa saja yang bisa Anda gali di sini. Silakan dilaksanakan diskusinya. Kalau mungkin ada yang tidak paham, silakan bisa ditanyakan. Silakan bisa menggunakan internet atau menggunakan bahan yang ada di sekitar. Ya, lakukan. Nah, sudah kesulitan ya? Apa? Ya? Perbaikan pada mendukung Pak jalan lurus Perbaikan pada bunyi mendukung ya. Silakan dibuka pada materi yang kita sampaikan. Ya, bisa terus lagi. Ada ya? Nah, ya, tadi ada seperti itu ya Mas. Yang kedua silakan ditulis di sini. Ya. Di bagian bawah kolong mobil dekat gardan kan tadi ada tetesan oli. Ya. Itu gangguan apa? Gangguannya apa? Ya. Gangguannya apa? Kemudian nanti penyebabnya apa? Faktor penyebabnya apa? Ya. Kemudian perbaikannya bagaimana? Ya, enggak. Jawab itu. Yang ini mau apa ini? Melihat apa Pak? Yang tetesan oli ini. Ya, silakan apa? Ya. Silakan dimanfaatkan ya, di lingkungan sekitar kalian untuk mengerjakan lembar tugas tersebut. Adakah kelompok yang lain mau bertanya? ya Pak. Ya, Pak. Apakah yang bunyi akselerasi dan deselerasi cara memperbaikinya gini Pak, mengukur rambut dan bagai jika melebihi gamit rigid mengukur bagas dengan rigid dengan bagai jika tidak dengan melakukan pengejalan. Ya. Kita ketemu kan berarti? Baik, silakan. Ya. Ya, itu silakan ya. Dilanjutkan ya. Tinggal dimasukkan ke dalam lembar kerjanya. Udah ya anak-anak? Sudah selesai hasilnya? Selesai ya? Tuh. Ini silakan dikemukakan. Nah, silakan di kelompoknya Mas Indra sama Mas Rohmat. Hasil penelusurannya. Terkait nomor 1 Pak, gangguannya
pada saat kendaraan yang misalnya terdapat backlash atau kegorengan yang dilegir atau premium dan perbaikannya detail backlash pada ringkir dengan spesifikasi standar 0,13 hingga 0,18 mm dan juga bisa disebabkan kurangnya pelumasan atau buruknya standar warna yang digunakan pada kajian tersebut. Ya, bisa, bagus. Ya, itu pendapat atau hasil diskusi dari kelompok 2. Mungkin ada yang mau menambah? Ada? Jelas ya? Sekarang kelompok yang ketiga, silakan. Yang ketiga, Keduanya bunyi pada saat kendaraan berbelok. ya, kendaraan ada berbelok. Itu gangguannya. Terus temuannya dari penyebabnya sama perbaikannya. Penyebabnya backlash antara side gear dengan diferensial pinion parabolica. Cara memperbaikinya mengukur backlash side gear dengan salah satu pinion gear ditahan. Bila backlash kurang dari spesifikasi maka harus diganti. Standar backlash 0,05 sampai 0,20 mm. Ya, tepat sekali. Ya, itu yang diutarakan oleh kelompok 3 ya. Ya, tadi sudah ada 1, 2, 3, berarti kurang 1. Yang belum apa? Pada saat akselerasi dan deselerasi ya. Langkah yang selanjutnya nanti kita kalian secara berkelompok melakukan pemeriksaan. Silakan pekerjaan Anda itu diaplikasikan pemeriksaan terhadap gardan yang telah tersedia. Ya, Anda lakukan pemeriksaan, nanti standarnya silakan dibuka pada buku. Ya, nanti Bapak akan menyampaikan jobsinya. Ya, Pak. Ya, nanti Bapak akan menilai dalam perjalanan praktek tersebut. Ya, kerja praktek akan Bapak ambil secara langsung. Ya. Nah, sebelum melakukan kegiatan pemeriksaan praktek, ya, nanti pemeriksaan dan kami perbaikan, ya, silakan Anda memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja. Ya, jobsip sudah Bapak bagi. Bapak akan memperagakan dulu dari hasil temuan kalian itu, ya, yang sudah sesuai dengan buku manualnya. Ya, nanti Bapak peragakan, silakan Anda amati, kemudian nanti silakan Anda praktekkan. Ya, ini kita mengukur backlash ya Mas, silakan Anda amati ya. Mengukur backlash pada ring gear dan drive gear. Spandrelnya tegak lurus. Nah, seperti ini. Dia bergerak 2 strip. 2 strip berarti berapa? 0,0 itu backlash antara ring gear dengan drive gear. Nah, itu ya cara pengukuran backlash-nya ya. Nah, paham ya? Nah, sekarang tugas kalian ya, silahkan Anda melakukan pemeriksaan ya terhadap gardan yang sudah tersedia ya, berdasarkan hasil diskusi kalian tadi ya. Anda cari ya, standarnya sudah ada, apakah gardan itu mengalami gangguan atau tidak, nanti bisa Anda cek pada waktu Anda mempraktekannya. Bapak akan menilai ya, menilai kegiatan praktek kalian ya. Berlangsungnya praktek akan Bapak nilai ya, dari awal sampai akhir. Paham sampai begini? Ada yang bertanya tidak? Kalau tidak ada, silahkan Anda mulai melakukan pemeriksaan atau praktek dari bahan yang sudah tersedia. Nah, kerjakan.
Terjadi kebocoran ada di sini. Bocoran. Betul ya? Maunya bisa saya. Berapa sudutnya? Juga berapa sudut? Berapa panjang? 4. Berapa? 4. Nah, kalau 4 sudut berarti berapa panjangnya? Dikalikan berapa? 0,4. Sudah, silakan di sana. Oke, caranya hasil. Nah, anak-anak, tadi Anda telah melakukan pemeriksaan, Anda sudah memperoleh data ya. Silakan hasil tersebut disampaikan dulu kepada teman-teman. Kita secara bergantian. Silakan mulai dulu dari hasil pemeriksaan yang dilakukan dari teman-teman yang masih dulu. Hasil pemeriksaan bebas cara kerusuhan antar gigi prinsip dengan tesnya. Hasil pengukuran 0,20 mm. Kesimpulan hasil pemeriksaan di luar standar. Bebas terlalu besar maka perlu perbaikan. Ya, bagus. Ya, itu ya hasil dari kelompok 1 pemeriksaannya itu. Kemudian silakan yang kelompok 3 hasilnya bagaimana tadi? Untuk pemeriksaan runout gorengan hasil pengukuran 0,9 mm. Kesimpulan tidak sesuai standar dan harus diganti. Ya, kemudian dari data tersebut mungkin ada yang janggal enggak? Atau ada yang mau ditanyakan enggak antar saling kelompok? Ya ada. Nah, untuk langkah selanjutnya ya, silahkan anak-anak melakukan perbaikan dari gardan atau diferensi yang Anda periksa tadi. Setelah Anda perbaiki, silakan nanti Anda uji. Ya, Anda uji sekaligus pada kegiatan akhir praktek Anda bersihkan, ya, Anda tata alatnya, kemudian Anda kembalikan alatnya, kemudian Anda membersihkan ya, tempat praktek kalian, ya, disapu dan ditata bahan-bahan dan alat prakteknya tadi. Nah, itu ya, paham yang Bapak sampaikan? Nah, kalau sudah paham, silakan dilaksanakan menuju ke lokasinya masing-masing tadi. Ya, dalam perbaikan. Bahwasanya timbul suara dari ganda itu disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu 1. Backlash atau tingginya terlalu besar, 2.
Bagus sekali, siap. Ya, tepuk tangan ya. Ada? Nah, kalau tidak ada, Bapak berbuat ya. Kesimpulan yang bisa ambil dari kegiatan pembelajaran tentang alumni. Seperti yang kita maksud ini sudah betul. Bahwasanya gangguan timbulnya suara itu dipengaruhi beberapa faktor. Yang pertama tadi adalah backlash antara set gear itu terlalu besar. Kemudian backlash antara rank gear dan drive gear itu terlalu besar pula. Yang ketiga karena kekolehan dari rank gear yang terlalu besar. Nah itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya suara pada diferensial atau derajat. Nah, untuk langkah yang selanjutnya, untuk mengetahui kemampuan kalian ya, dalam mempelajari materi kita dari awal sampai akhir ini, ya, Bapak akan melakukan evaluasi atau proses, ya. Silakan nanti bisa Anda akses soalnya pada link Google Form. Saya share dulu ya untuk link Google Form ya. Nah, selesai semua ya. Nah, kalau sudah selesai kita cek dulu ya hasil pekerjaan pengetahuan kalian dapat berapa. Ya, kita juga dari sini. Eko dapat 60, Fitri dapat 80, Yudi 100, Rehan 40, Redwan 50, Indra 90. Ternyata masih ada yang belum mencapai nilai KKN. Tapi ada beberapa yang belum mendapatkan nilai KKN. Jangan berkecil hati, ya. Nanti Bapak akan memberikan pengayaan materi, ya. Nanti pengayaan materi kita daftarkan di pertemuan yang akan datang. Kemudian untuk nilai keterampilan sama nilai singkat, Bapak menilai tadi hampir sudah keseluruhan siswa nilai singkatnya sudah baik, ya. Berada di atas KKN yang kita harapkan. Kemudian nilai keterampilannya juga sama. Sudah banyak siswa yang aktif, ya, dan nilai keterampilannya juga di atas nilai rata-rata. Kita masuk ke kegiatan penutup. Apa yang dapat kita refleksikan dari kegiatan pembelajaran kita hari ini tadi? Ya, sudah silakan direfleksikan masing-masing. Dengan pembelajaran yang seperti itu. Pak, Dengan pembelajaran yang seperti ini, teori sekaligus praktek saya sudah memahami materi dan seperti ini saya tidak bisa bingung dan saya tambah semangat lagi. ya, bagus gitu ya. Terima kasih tepuk tangan. Ya. Ya, untuk pertemuan yang akan datang, ya, silakan anak-anak nanti mempelajari secara browsing dari internet ya, atau mencari dari sumber lain. Silakan dipelajari tentang kompetensi mendiagnosis poros udara. Ya, Pak ucapkan terima kasih ya atas semangat kalian dalam mengikuti kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini ya. Semoga kegiatan di pagi hari ini kita mendapatkan penambahan ilmu atau tambahan ilmu ya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini ya, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh ketua kelas ya. Mari kita siap, gerak, baik. Dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, kita ucapkan alhamdulillah.
di pagi hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.